Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, lagu tadi mengatakan bahwa berjalan bersama Tuhan, jiwa kita aman dan teduh. Artinya perjalanan yang kita lalui bersama dengan Tuhan, yang kita tahu realitanya adalah kehidupan yang tidak mudah, berat, bagi orang-orang yang tentu dengan segala kekurangannya, dengan segala keterbatasannya, yang terlahir di kalangan orang-orang yang kurang, miskin, dan ketika harus menapaki perjalanan tidak memiliki apa-apa, ini berat, saudara. Tapi tentu bagi orang-orang yang sudah mapan, kehidupan keluarga terbiasa dengan kehidupan yang sudah memiliki uang, mungkin menjalani hidup sepertinya enteng, tidak ada masalah, tidak ada sesuatu yang sulit. Orang yang sudah terbiasa memiliki harta benda. Tetapi saudara yang saya kasihi, berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti kita memiliki jiwa kita aman, tenang, nyaman. Itu bukan berarti kita itu sudah memiliki segalanya. Karena justru keamanan dan kenyamanan yang kita miliki itu adalah lahir dari situasi dan kondisi hati yang mempercayai Allah dalam segala keadaan, dalam segala kekurangan dan dalam segala kelebihan kita, dalam segala kesenangan dan kesedihan kita. Kita aman, tenang. Karena kita percaya bahwa pengharapan kita di dalam Allah adalah pengharapan yang pasti. Pengharapan di dalam Allah adalah pengharapan yang pasti. Kita memiliki keyakinan yang kuat. Allah memelihara kita. Allah membela kita. Dalam kondisi terpuruk sekalipun, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Saudaraku, dalam Mazmur pasal 23, di sana dia mengatakan bahwa Tuhan itu gembala kita. Tuhan adalah gembala yang baik. Pemazmur Daud mengutarakan bagaimana Tuhan itu, dia menuntun dalam setiap perjalanan kehidupan. Allah itu, gembala yang agung itu, membaringkannya di padang yang berumput hijau. Ia membimbing di air yang tenang. Ia menyegarkan jiwa. Itu adalah sesuatu yang membawa kepada ketenangan dalam kondisi jiwa yang begitu teduh. Tetapi ada saatnya Tuhan membawa pemazmur dalam perjalanan yang penuh dengan tantangan, lika-liku kehidupan. Dia menyeret Daud dalam lembah kekelaman. Tetapi Daud berkata, pemazmur berkata, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta. Itulah yang disebut dengan ketenangan. Itulah yang disebut dengan keteduhan ketika Allah menyertai. Prinsip ini harus kita miliki untuk mengurangi segala bentuk efek yang membuat kita merasa tidak berdaya dan putus asa ketika kita menghadapi pergumulan. Saya percaya di antara kita banyak mengalami pergumulan hari ini. Dan tentu kita melihat begitu banyak hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang bisa saja tiba-tiba mundur karena menghadapi kondisi, situasi, baik itu keluarga, pelayanan, ekonomi, dan lain sebagainya, begitu rumit di depan. Banyak di antara anak Tuhan, hamba Tuhan yang tiba-tiba tidak lagi berjalan bersama Tuhan, tidak lagi mengiring Tuhan, tidak lagi ikut Tuhan, tidak lagi mengambil bagian untuk pekerjaan Tuhan. Bukan karena apapun dan bukan karena siapapun, tapi sering karena kondisi yang sepertinya tidak punya pengharapan dengan segala keadaan yang dialami, dengan segala keadaan
yang dirasakan. Tapi saudara, kita harus percaya Tuhan itu adalah gembala yang agung. Dia menuntun kita. Dan tahukah saudara, kalau Allah menuntun kita, Dia tidak hanya memperhatikan apa yang perlu dalam kehidupan kita secara jasmania, tetapi Dia lebih mempedulikan nasib kekal kita. Tuhan itu lebih peduli, jangan sampai kita binasa. Maka Dia mau memperlengkapi kehidupan kita, saudara. Dengan pergumulan itu sebenarnya Allah Tuhan memperlengkapi kita supaya kita semakin kuat, supaya kita semakin memiliki kualitas untuk benar-benar layak menikmati kerajaan surga, layak duduk bersama dalam anugerah yang Allah sediakan bagi kita. Tuhan menyediakan yang terbaik, tetapi dalam penyediaan yang terbaik itu Allah membutuhkan kualitas hidup yang seharusnya dapat kita capai. Ini membutuhkan pengorbanan dan butuh tekad yang kuat, saudara. Ketika kita bicara tentang kehidupan yang harus dipersembahkan bagi Allah, ini butuh tekad yang kuat. Kita tahu bahwa tidak mudah mempersembahkan hidup bagi Allah. Walaupun itu tidak mudah, tetapi memang itu harus menjadi pilihan kita. Karena kita tidak mungkin lagi memilih yang lain. Ketika Alkitab berkata, barang siapa membajak, jangan lagi menengok ke belakang. Membajak berarti harus mengerjakan apa yang tetap memandang ke depan. Kerjakan apa yang telah Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Kita telah dipercayakan untuk membajak. Kita dipercayakan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Bagaimana menjaga hidup tetap hidup dalam Tuhan. Bagaimana menjaga kondisi hati agar tetap terkoneksi dengan Allah. Kita sudah membajak dan kita sudah di perjalanan. Kita tidak bisa lagi menengok ke belakang. Perjalanan kita adalah perjalanan yang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Perjalanan mengiring Tuhan adalah perjalanan yang sangat rumit, sangat membutuhkan kemauan keras. Karena kalau tidak demikian, kita tidak akan menjadi apa-apa, justru kita menjadi beban. Kita akan menjadi orang-orang yang tiba-tiba tidak menemukan Tuhan. Kecenderungan orang-orang seperti ini pasti kecewa. Semakin hari kita harus semakin belajar, Bapak Ibu. Semakin belajar untuk mengerti bahwa kalau kita tidak terus berubah, kalau kita tidak terus bertumbuh, kalau kita tidak terus mengalami progresivitas rohani, kita akan terbawa arus. Kita tidak akan kuat menghadapi gelombang. Saudara dan saya tidak boleh terlena dengan kondisi keadaan yang sepertinya tidak baik-baik saja. Kita harus termotivasi untuk terus berubah. Ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita untuk mengingatkan kita bahwa ini harus diubah. Ini harus kembali ke jalan Tuhan. Ada kondisi tertentu yang Tuhan ingatkan kepada kita agar supaya kita kembali dan bertobat. Oleh karenanya jangan keraskan hati. Ingat baik, gembala kita, Tuhan kita itu gembala yang baik. Dia membawa kita, Dia menolong kita melewati keadaan-keadaan yang sulit. Dia berserta dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jangan pernah ragu akan tuntunan Tuhan. Berjalan terus, lewati segala proses dan pergumulannya. Seperti yang kita tahu bahwa semua pasti bisa dilewati. Semua hal bisa dilewati. Jangan pernah meragukan pertolongan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya yang berpengharapan kepada Dia. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah meragukan Tuhan.
Sampai kondisi tersulit sekalipun, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan, pegang komitmen kita bahwa kita mau tetap setia. Apapun yang terjadi, kita mau setia mengiring Tuhan sampai Dia datang. Kenapa? Karena Dia adalah gembala kita yang agung. Tuhan kita itu gembala yang baik. Tuhan menolong kita semua. Amin.